Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Sapaan Gembala PGS Kota Batu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Bersama saya Marek Joseph. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu tetap berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan hari ini yaitu rahasia bertahan di dalam iman. Menjadi orang Kristen artinya setia menjadi pengikut Kristus yang harus hidup menurut kebenaran firman Tuhan.
Seorang yang telah mengaku percaya kepada Tuhan harus tetap memelihara dan menjaga imannya agar tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Namun persoalannya, ada banyak orang percaya yang meninggalkan imannya dan tidak mengalami pertumbuhan iman. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang meninggalkan imannya kepada Tuhan, yaitu mungkin saja ketika dia mengalami yang namanya pergumulan atau masalah hidup, atau ada juga yang mungkin tunduk kepada keinginan daging, tidak setia, bahkan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Oleh karena itu, kita perlu belajar dan memahami firman Tuhan hari ini dengan sebuah tema yang penting, yaitu rahasia bertahan di dalam iman. Dalam konteks sebelumnya, Paulus memuji jemaat di Kolose yang telah menunjukkan bagaimana mereka hidup tertib dan teguh di dalam Kristus. Kita bisa perhatikan dalam ayat yang kelima. Namun Paulus meminta agar keteguhan dan ketetapan hati jemaat dalam Kristus itu tetap dipertahankan. Konteks yang kita bisa lihat dalam teks ini, persoalan jemaat sedang berhadapan dengan pengaruh ajaran-ajaran di luar Kristus yang membuat mereka kemudian terombang-ambing imannya. Karena itu, Paulus memberikan nasihat agar mereka tidak boleh terbawa arus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di Kolose harus mempertahankan iman mereka dalam segala aspek kehidupan, bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan hidup dalam anugerah Tuhan. Setidaknya ada 4 hal penting yang harus mereka lakukan dalam mempertahankan iman. Yang pertama adalah hidup di dalam Dia. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Kolose agar tetap hidup di dalam Kristus. Kalimat ini adalah suatu perintah atau permohonan agar mereka berbuat sesuatu terus-menerus dan berulang-ulang kali. Dan kata ini diterjemahkan berjalan di dalam Dia atau bersatu di dalam Dia. Artinya untuk seterusnya dan selama-lamanya kita itu harus tinggal dan berhubungan erat dengan Kristus. Bukan hanya dahulu, melainkan sekarang. Bukan juga sekarang, melainkan juga esok hari dan sampai selama-lamanya. Artinya, kita harus benar-benar membangun hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan, dan bukan sekedar formalitas semata. Poin yang kedua, yaitu berakar dan dibangun di dalam Dia. Nasihat Paulus yang kedua ini adalah mereka harus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saya kira kalimat ini mau menggambarkan tentang pohon dan bangunan. Jemaat yang dilukiskan sebagai pohon dan bangunan, sedangkan Kristus adalah akar pohon dan dasar bangunan. Kata berakar di sini berbicara tentang keadaan sekarang yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan dulu, yakni di dalam ayat sebelumnya, yaitu hidup. Sebagaimana pohon harus tinggal di tanah tempatnya hidup dan mendapatkan zat-zat makanan dari akar serta menjadi kuat karena topangan akar walaupun diterpa angin. Demikian dengan kehidupan kita orang Kristen yang harus tetap hidup di dalam Tuhan, senantiasa tertancap dalam dan melekat kepada Tuhan walaupun ada banyak pergumulan, masalah, tantangan dari dalam maupun dari luar kehidupan kita. Sedangkan kata dibangun itu berkaitan dengan sebuah kata kerja yang selalu diikuti oleh seorang pelaku. Artinya dulu sedang dibangun oleh Dia. Sebagaimana dibangun harus tetap tinggal di atas tanah tempatnya berpijak, maka begitu juga dengan kehidupan kita harus tetap tinggal berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Artinya Yesus yang menjadi pokok sumber kehidupan dan dasar bagi setiap orang percaya, dengan pemahaman bahwa kita dapat menjalankan kehidupan kita bukan semata-mata karena usaha kita, namun karena anugerah Tuhan. Ketika kita berakar dan bertumbuh di dalam Dia, maka kita dapat berbuah dan berhasil di dalam pelayanan. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan serta kepintaran kita, tetapi karena Kristus yang bekerja di dalam dan melalui kita. Poin yang ketiga, untuk kita dapat bertahan di dalam iman, yaitu kita harus teguh di dalam iman. Jemaat Kolose mengalami guncangan iman dan terombang-ambing oleh karena pengaruh ajaran sesat. Oleh karena itu, Paulus meminta agar mereka harus semakin teguh dan harus semakin aman. Dalam terjemahan yang lain, artinya iman mereka harus dinamis, tidak boleh statis. Karena iman yang benar selalu membawa seseorang merindukan pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan dan pengenalannya secara pribadi bersama dengan
Tuhan. Dijamin hal ini akan menambahkan kekuatan baru bagi iman kita. Kita akan semakin teguh meskipun berhadapan dengan berbagai macam pergumulan, bahkan pengajaran-pengajaran sesat. Yang keempat, sebagai poin terakhir, yaitu kita harus hidup melimpah dengan syukur. Paulus beberapa kali dalam suratnya menyinggung tentang ucapan syukur. Bahkan di dalam ayat sebelumnya, Kolose pasal yang ketiga dan ayat yang ke-12, kita mendapatkan Paulus sangat menekankan pentingnya mengucap syukur, dan memang hal ini juga adalah ciri khas utama dalam kehidupan orang percaya. Karena itu salah satu kepentingan kita sebagai orang percaya adalah menceritakan dalam kata dan menunjukkan dalam hidup kita bagaimana kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Hal inilah yang dikehendaki Paulus dalam kehidupan jemaat di Kolose. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah 4 hal yang perlu dilakukan dalam kehidupan jemaat di Kolose maupun juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam mempertahankan iman kita. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita, yaitu kita harus terus hidup di dalam Dia, berakar, dibangun di atas Dia, semakin teguh di dalam iman dan melimpah dengan syukur, agar kita dapat terus-menerus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam memahami dan mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau boleh berbicara bagi kami melalui firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh belajar dari jemaat di Kolose, bagaimana kami harus mempertahankan iman kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan, bahkan pengajar-pengajar sesat yang berusaha untuk mengintimidasi kami dalam mempertahankan iman kami kepada Engkau. Tuhan berkati kami, Tuhan boleh menolong kami, agar kami boleh dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua.